Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudara-saudara, kepada seluruh hadirin hadirat, tolong jangan ada yang ribut dan dengarkan sedikit saja nasihat yang akan saya sampaikan, karena masih ada satu tempat lagi di Karawaci, walaupun sedikit tetapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan saudara-saudara kita umat Islam Palestina, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan. Saudara-saudara, 50 tahun sudah saudara-saudara kita di Palestina, mereka memperjuangkan kemerdekaannya, mereka memperjuangkan hak-haknya. 50 tahun sudah mereka berjuang, saudara-saudara, pagi, siang, sore dan malam mereka berperang melawan para penjajah-penjajah Israel. Israel laknatullah, Israel datang ke Palestina cuma modal celana dalam, tidak pakai sendal, nggak bawa apa-apa. Mereka numpang di Palestina. Terus sekarang mereka mau macam-macam dalam umat Islam Palestina. Sekarang Al-Quds telah dinodai oleh Israel laknatullah, Al-Aqsa telah direbut oleh mereka. Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, jikalau wanita-wanita kalian mereka berdandan pakai bedak, pakai lipstik, wanita-wanita Palestina dandanan mereka adalah debu-debu peperangan. Bahkan kalau mereka mau tidur mereka pakai jilbab. Ditanya, wahai para wanita Palestina, kenapa kalian tidur pakai jilbab? Kenapa kalian tidur pakai kerudung? Kenapa kalian tidur pakai hijab? Apa jawab mereka? Kami takut di saat kami tidur nanti, kalau kami buka jilbab terus rumah kami dibom, kami mati dalam keadaan membuka aurat sehingga orang-orang bisa melihat aurat kami. Saudara-saudara, kamu mau tahu apa itu keberanian? Kalau kamu mau tahu arti keberanian, kamu lihat anak-anak kecil Palestina, mereka melawan tank-tank Israel, tank-tank Israel, serdadu-serdadu Israel, senjata lengkap. Mereka anak-anak kecil Palestina cuma bermodalkan senjata mereka adalah batu-batu di tangan mereka, di genggaman mereka, melawan penjajah Israel semata-mata demi untuk mempertahankan tanah airnya. Saudara-saudara, Al-Quds adalah lambang kesucian, Al-Quds adalah lambang kehormatan, Al-Quds adalah simbol perjuangan, Al-Quds adalah arti daripada melawan kezaliman. Oleh karena itu, bukan hanya kewajiban mereka untuk membela Al-Aqsa, untuk membela Al-Aqsa, untuk merebut Al-Aqsa, karena telah 50 tahun umat Islam Palestina menjadi wakil bagi umat Islam untuk menjaga Al-Aqsa. Al-Aqsa bukan hanya milik mereka, Al-Aqsa juga milik kita semua umat Islam. Maka kewajiban bagi kita untuk berjuang bersama-sama saudara-saudara kita di Palestina. Qala Rasul, mathalul mu'min fi tawadduhim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bis-sahari wal hummah. Apa kata Nabi? Perumpamaan seorang mukmin dalam mengasihi, di dalam menyayangi, di dalam mencintai, di dalam melindungi bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian jasad yang merasakan sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan demam, seluruh tubuhnya akan merasakan panas. Oleh karena itu, penderitaan mereka adalah penderitaan kita, kesengsaraan mereka adalah kesengsaraan kita, darah mereka adalah darah kita, air mata mereka adalah air mata mereka. Tidak boleh kita diamkan. Saudara-saudara, Presiden Amerika si Donald Trump, muka anjing satu itu, kamu tahu dia dengan bangganya di Gedung Putih dia mensahkan bahwasanya Israel, bahwasanya Yerusalem adalah ibu kota Israel. Dia dikecam oleh seluruh dunia Islam, seluruh negara-negara Islam mengecamnya. Saudara-saudara, Turki, Mesir, Libya, Yaman dan lain-lainnya semua mengecam si Donald Trump. Bahkan dia tantang, saudara-saudara, dia tantang sampai
Israel berkata, hei Indonesia, kalian tidak usah ikut campur urusan kami. Kalau kalian macam-macam dengan kami, akan kami bikin kalian jadi Palestina. Itu dikatakan oleh Presiden Israel. Saudara-saudara, saya sampaikan, andaikan Israel datang ke sini, siap kita jadikan ini kuburan bagi mereka. Saudara-saudara, kita jadikan Indonesia kuburan bagi mereka. Santri siap berjuang, siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia. Allahu Akbar. Saudara-saudara, oleh karena itu pemerintah Indonesia harus tegas, harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Betul. Harus memutuskan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Betul. Kalau perlu usir kedubes Amerika dari tanah Indonesia. Tidak boleh ada bendera-bendera Amerika yang berkibar di tanah Indonesia selama Al-Aqsa belum merdeka dari para penjajah-penjajah Israel. Saudara-saudara, saya tanya semua hadirin, andaikan Presiden Amerika Donald Trump, andaikan dia tidak menarik kembali ucapannya, kedubes Amerika yang di Jakarta, biarkan atau hancurkan? Biarkan atau hancurkan? Biarkan atau rubuhkan? Biarkan atau rubuhkan? Siap hancurkan kedubes Amerika, siap rubuhkan kedubes Amerika. Allahu Akbar. Yang terakhir, semua saudara-saudara yang keras ikuti kata-kata saya. Labbaika ya Palestina, labbaika ya Palestina, labbaika ya Palestina. Wahai saudara-saudara kami, umat Islam Palestina, demi Allah yang memegang nyawa kami, kami bangsa Indonesia, kami rakyat Indonesia, kami pemuda-pemudi Indonesia, pada malam hari ini kami bersumpah kepada Allah bahwa saya selama kemerdekaan Palestina masih direbut oleh Israel laknatullah, selama hak-hak umat Islam Palestina masih diambil oleh Israel laknatullah, selama agresi militer Israel laknatullah masih menyerang saudara-saudara kami di Palestina, selama azan belum berkumandang di Masjid Al-Aqsa, selama sujud masih dilarang di Masjid Al-Aqsa, maka selama itu juga angkat tangannya, kami bangsa Indonesia, kami rakyat Indonesia, kami umat Islam Indonesia akan berdiri tegak menantang, melawan Israel laknatullah sampai Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Labbaika ya Palestina, labbaika ya Palestina, labbaika ya Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ya Rabbana Allahumma arhamhum fa innaka khairur rahimin, wansurhum fa innaka khairun nasirin, waftah lahum fa innaka khairul fatihin. Ya Rabbana syarrifhum wa karrimhum bi ru'yati sayyidina al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa adina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil. Duduk semua.